Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Konsultasi Islam bersama Al-Ustadz Dr. Musyaffa' Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah salah satu dewan pengajar di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kif halu Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Gimana antum sehat? Baik. Untuk memulai acara pada kesempatan kali ini, kami persilahkan Ustadz untuk membuka dengan beberapa nasihat. Baik, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya sehingga kita masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengikuti perkembangan wabah COVID-19, ya, Alhamdulillah sekarang ya ada program dari pemerintah untuk menjalankan protokol new normal, ya, sehingga di banyak daerah masjid-masjid mulai dibuka. Oleh karena itu, saya ingin memberikan beberapa catatan dalam masalah ini. Catatan yang pertama adalah apabila kita masih mempunyai kekhawatiran untuk terpapar virus corona yang menyebabkan COVID-19, maka walaupun masjid sudah dibuka, kita masih punya uzur untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Kita masih punya uzur untuk sholat berjamaah di rumah bersama keluarga. Karena penyebab gugurnya kewajiban seseorang untuk sholat di masjid dalam masalah ini adalah kekhawatiran dia terkena wabah tersebut. Baik masjid dibuka ataupun ditutup, ya, maka yang menjadi ilah bukan keadaan itu. Yang menjadi ilah adalah apakah dia khawatir terpapar wabah tersebut ataukah tidak. Walaupun di zona hijau, apabila seseorang punya kekhawatiran terpapar wabah itu, maka dia punya uzur untuk sholat berjamaah di rumah. Kemudian yang kedua, yang perlu kita ketahui, bahwa ketika seseorang punya uzur untuk sholat berjamaah di rumah, bukan berarti dia haram ke masjid. Bukan berarti dia haram ke masjid. Bisa saja orang yang sakit, ya, dia punya uzur untuk tidak sholat di masjid. Tapi kalau dia memaksakan diri ke masjid, itu bukan sesuatu yang diharamkan atas dia.
Begitu pula orang yang ingin sholat di masjid ketika wabah menyebar. Ya, ketika wabah COVID-19 ini menyebar, dia boleh untuk tetap sholat di masjid selama dia tidak positif, dia tidak tahu bahwa dirinya positif COVID-19. Selama dia sehat, dia sudah berusaha untuk menjaga diri walaupun di zona merah, maka dia boleh untuk pergi ke masjid dengan tujuan untuk melakukan sholat berjamaah 5 waktu. Berbeda apabila orang tersebut tahu kalau dirinya positif COVID-19. Maka dia diharamkan pergi ke masjid, karena kalau dia pergi ke masjid, maka dia akan membahayakan orang lain. Padahal Islam telah melarang kita saling membahayakan di antara kita. Inni haramtu dzulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sungguh aku, Allah Subhanahu wa taala, telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, dan aku mengharamkan kezaliman tersebut ada di antara kalian. Aku mengharamkan kalian saling menzalimi, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dengan keadaan seseorang yang sudah terpapar virus COVID-19 dan dia tahu, kemudian dia tetap pergi ke masjid, maka jelas ya ini adalah tindakan menzalimi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh ada kemudaratan, ya, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain, ya. Maka selama seseorang tidak tahu kalau dirinya terpapar COVID-19 dan dia sudah berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan usaha-usaha lahiriah dan usaha-usaha batiniah, walaupun dia di zona merah, ya, dan masjidnya dibuka, tidak ada larangan dari pemerintah secara tegas, maka sebenarnya dia masih dibolehkan untuk pergi ke masjid menjalankan sholat berjamaah 5 waktu. Sehingga saya memberikan himbauan kepada saudara-saudariku kaum muslimin, ya, apabila merasa sudah aman dan sudah berusaha untuk menjaga diri, maka silahkan untuk sholat berjamaah di masjid-masjid. Tapi bukan berarti itu wajib bagi orang yang masih punya kekhawatiran untuk ya sholat di masjid. Dia khawatir apabila sholat di masjid nanti terpapar virus, ya. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, ya. Saya ingin memberikan memberikan penekanan bahwa di sini hukum bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Bisa jadi ada orang yang dia sudah punya kewajiban untuk ke masjid karena dia sudah tidak punya kekhawatiran lagi terpapar virus tersebut. Bisa jadi orang lain ya masih punya uzur untuk tidak pergi ke masjid karena dia punya kekhawatiran itu. Ya, wallahu taala alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair. Wa jazaka khair. Baik, demikianlah nasihat dari pembukaan dari Ustadz. Dan sebelum masuki sesi interaktif, kami informasikan bahwa program ini juga disiarkan oleh beberapa radio yang bekerja sama dengan Fatwa TV, yaitu Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Solo. Ya, selanjutnya kita masuki sesi interaktif. Kami persilahkan kepada pemirsa yang ingin
bertanya secara langsung kepada Ustadz untuk menghubungi line interaktif Fatwa TV yaitu di 0331 544 6087. Ya, kami persilahkan kepada penelpon yang telah terhubung bersama kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Kasno dari Jawa Tengah. Baik, Bapak Kasno di Jawa Tengah, silahkan. Ya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau nanya sama Ustaz, mohon izin. Ya, silahkan. Ayah saya tentang waris nih Ustaz. Iya. Ayah saya dulu itu nikah. Dulu nikah dengan istrinya, punya anak 1 perempuan. Nah, setelah anaknya kira-kira umur 2 tahunan, itu istrinya minta cerai. Terus. Iya. Silakan lanjutkan, Bapak. Istrinya minta cerai. Nah, itu kata ayah saya, tapi ini itu katanya, ya saya mau mencerai kamu, tapi anak saya, anaknya 3 itu, anak yang 1 perempuan itu, katanya tidak akan, nanti kalau saya kawin lagi tidak usah minta bagian warisan. Nah, itu warisannya saya hasil kerja, hasil sono gini 2 orang tadi, ayah saya dengan istrinya yang pertama itu katanya ada sawah, lalu nanti kalau sudah gede suruh diberikan oleh ayah saya, bilang gitu. Nah, kalau sudah besar nanti diberikan kepada anaknya. Iya, terus? Ya, terus ayah saya kawin lagi. Kawin lagi, punya anak 3. Ya, setelah anaknya sudah pada gede-gede, sudah pada dewasa, saya bertiga dipanggil oleh ayah saya. Ibu saya udah meninggal, ibu yang istri kedua udah meninggal. Setelah ayah saya sendirian, saya dipanggil, lalu lalu diberi tanah 3 orang, sama, laki-laki sama perempuan sama. Saya yang terima saja, sama. Nggak apa-apa, wong itu pemberian bukan warisan. Nah, Terus. Nah, setelah itu saya sudah tua seperti ini, saya nanya pada Mbak Yu saya yang dulu istri pertama ayah saya nanya, katanya tidak diberi sawahnya yang dulu bapak saya bilang, tidak diberikan oleh ibunya. Terus. Ya. Bapak fokus pada telepon saja. Ya, jadi saya bingung ini, Ustaz, saya bingung gimana nih cara pembagian warisannya, padahal ayah saya sekarang sudah meninggal. Terus yang ibunya juga sudah meninggal ya sebelum ayah ya? Sudah meninggal, tapi Mbak Yu saya masih hidup. Adik-adik saya, adik dan kakak saya juga sudah meninggal. Cuma saya, anak laki-laki sama Mbak Yu saya yang istri pertama yang masih hidup. Nah itu saya bingung, apa pembagian warisannya, apa diulangi kembali, apa gimana, apa dulu sudah dihibah. Iya, tanah tersebut sebenarnya milik siapa, Pak? Itu milik ayah saya sama ibu saya yang kedua. Ini milik ayah dan ibu secara gonogini ya? Iya,
pembagi ya Secara gini, warisan dari orang tuanya. warisan dari orang tua siapa? Orang tua bapak saya. Oh, berarti itu tanahnya bapak, bukan tanahnya ibu, bukan gonogini. Nah, Iya, terus. Itu. Nah, terus saya bingung ini. Setelah itu bapak menghibahkan kepada anak-anaknya yang lain. Tapi anak yang pertama dulu Enggak dikasih. panggil. Enggak dikasih. Enggak dikasih, Bang. Cuman wis mbayumu wis tak teki mbiyen kaya iki karo mbokmu. Kemudian setelah itu ayah sawah. taib. Iki tak teki ngono. Kemudian setelah itu ayah meninggal. Iya. Iya. Mbak Bayu saya belum masih hidup sekarang. Iya, ayahnya sudah meninggal yang Sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal. Kemudian setelah saya itu enak. Usulnya ketika ayah meninggal ada harta yang ditinggalkan ayah? Ya itu tanah. Tanah kan sudah dikasihkan ke anak-anaknya yang lain tadi. Tapi sudah diberikan pada saya. Iya. Selain itu nggak ada. Saya meninggal. Selain itu nggak ada. Selain itu nggak ada. Taib. Ya itu gimana ini saya bingung. Iya. Apa ini saya sudah bersih apa belum? Ada sesuai dengan sunnah apa belum? Taib. Itu saya bingung. Baik, Mbak. Jelasan Ustaz. Iya. Ini permasalahan seperti ini ya, permasalahan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat ya. Adanya ketidakadilan dari orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya. Dan dalam masalah ini ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hibah dari orang tua kepada anak-anaknya yang tidak adil, maka hibahnya tidak sah. Tapi pendapat yang ana lihat lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa ketika orang tua menghibahkan hartanya kepada sebagian anaknya dan tidak memberikan hibah kepada sebagian yang lain dengan adil, maka pemberian tersebut sah. Namun orang tua berdosa ketika memperlakukan anaknya secara tidak adil. Sehingga tanah yang tadinya merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang tua, kemudian tanah tersebut hanya dibagikan kepada sebagian anak-anaknya saja, tidak diberikan kepada sebagian anak yang lain, maka ana melihat ya hibah ini sah. Ana melihat hibah ini sah. Tapi orang tua berdosa ketika memperlakukan anak-anaknya secara tidak adil. Ketika hibah tersebut dianggap sah, maka setelah orang tua meninggal, hibah tersebut sudah bukan milik orang tua, ya, karena sudah dihibahkan kepada orang lain, yaitu kepada sebagian anak-anaknya. Sehingga anak yang tidak dikasih hibah oleh orang tuanya tadi, ya, memang tidak mendapatkan hak waris dari tanah tersebut karena sudah dipindah hak kepemilikannya kepada anak-anaknya yang lain. Wallahu ta'ala alam. Kalau misalnya ya bapaknya ingin memberikan kebaikan kepada Mbak Yunya yang dari ibu yang lain, maka ini sesuatu yang sangat baik, ya, agar hatinya merasa terobati dengan ketidakadilan yang dilakukan oleh ayah, ya, maka itu sesuatu yang sangat baik, ya. Silahkan diberikan kebaikan kalau mampu melakukannya, ya, tapi juga jangan memaksakan diri. Jadi di sini sebenarnya yang bersalah adalah orang tua, ya, sehingga anak-anak ya sebenarnya tidak menanggung kesalahan tersebut. Tapi kalau misalnya anak-anak ingin mengurangi efek dari kesalahan tersebut, maka itu sesuatu yang baik. Apalagi antara anak itu, ya, kita harusnya menjaga kerukunan dan menjaga perasaan, ya, di antara mereka. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan. Wa jazaka khairan. Iya. Sudah ada penelpon yang menunggu. Silakan.
Baik, kami persilahkan pada penelpon berikutnya, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Mau bertanya, Ustadz. Dengan Bapak siapa di mana? Di Bangkinang Riau, Ustadz. Baik. Abu Fahri. Baik, silakan. Semoga Ustadz sehat walafiat selalu dan dilindungi oleh Allah. Amin, amin, amin. Barakallahu fiik. Yang saya tanyakan, Ustadz, almarhum ayah saya meninggalkan wasiat. Dalam arti kata wasiat itu tertulis dan kami tanda tangani bersama. Bahwasanya harta warisan yang dia tinggalkan itu dibagi rata semua. Dan dalam pembagian rata tersebut disisihkan untuk dia satu bagian. Dalam arti kata kami ada 7 orang dan disisihkan untuk dia satu bagian. Dalam maksud dan tujuan dia untuk mewakafkan untuk suami istri dia. Dan saya tanyakan di sini, apakah wasiat itu saya lanjutkan bahwasanya sebagai anak untuk baktinya kepada orang tua, laki-laki dan perempuan sama pembagiannya. Dan juga saya tanyakan yang kedua, bahwasanya almarhum ayah saya itu meninggalkan istri kedua. Dalam wasiat tersebut tidak dia tuliskan bahwasanya untuk istrinya sebagai pewaris. Itu aja Ustaz yang tanyakan. Ya. Taib, dalam wasiat yang demikian maka yang hak itu wajib ditunaikan, sedangkan yang batil ya ditinggalkan. Yang hak di sini adalah dia berwasiat, ya, beliau berwasiat untuk mewakafkan sebagian hartanya. Kalau anaknya 7, ya berarti 1/8, ya. Kalau dia menginginkan dibagi rata, anaknya 7, kemudian dia juga ingin satu bagian, berarti hartanya dibagi 8. Hartanya dibagi 8, yang satu adalah menjadi wakaf atas nama kedua orang tua, ayah dan ibu. Taib. Ini dikeluarkan untuk wakaf dan ini wajib karena orang tua sudah berwasiat demikian dan ini wasiat yang baik. Dan wasiat ini kurang dari 1/3. Taib. Adapun sisanya maka dibagi secara waris. Wasiat orang tua di sini tidak berlaku karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan hukum waris. Dan menerapkan hukum waris menurut pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama itu wajib. Dalilnya adalah karena Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum. Allah telah mewasiatkan kepada kalian pada anak-anak kalian. Kata-kata mewasiatkan ini berarti memerintahkan. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Kemudian di akhir ayat waris, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan faridatan minallah. Bahkan di ayat pertama pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga demikian. Faridatan minallah. Itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tilka hududullah. Itulah batasan-batasan yang Allah tentukan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ini ayat terakhirnya. Setelah mengatakan wa tilka hududullah, Allah katakan wa may yuti'illah. Kemudian ayat setelahnya wa may ya'sillaha wa rasulahu. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan-batasan syariatnya, ya, di antara batasan syariatnya adalah ayat waris itu, yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dan dia selama-lamanya di sana. Walahu 'adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan.
Inilah yang menguatkan bahwa menerapkan hukum waris itu wajib. Sehingga apapun yang bertentangan dengan perintah Allah ini harus ditinggalkan. Walaupun itu wasiat dari orang tua. Karena orang tua tidak berhak. Yang berhak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harusnya menjadi pengingat bagi kita, bahwa manusia betapapun banyaknya uang yang dia miliki, dengan keluarnya nyawa dia dari jasad, sudah lepas semua kepemilikan dia. Semua kepemilikan, semua harta yang menjadi miliknya lepas dari tangannya. Dia tidak berhak lagi untuk memilikinya kecuali sekedar sepertiga kalau diwasiatkan. Kalau tidak diwasiatkan maka sudah lepas semuanya, menjadi haknya ahli waris. Makanya tidak boleh ada orang yang memberikan wasiat yang menyelisihi hukum waris. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan hukum waris sangat detail. Bahkan mungkin tidak ada hukum yang diterangkan lebih detail dari hukum waris ini di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar dalam masalah warisan itu. Kenapa Allah memperhatikan masalah warisan ini dengan perhatian yang sangat besar? Karena biasanya masalah warisan ini menjadi masalah yang dijadikan sebagai ajang perebutan. Ada pertikaian, kemungkinan konfliknya sangat besar. Maka Allah yang maha pengasih dan maha penyayang kepada para hambanya tersebut menginginkan agar kaum muslimin jauh dari keadaan ini, sehingga mereka bisa sepakat untuk menyerahkan semuanya kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian semuanya akan menerima, semuanya akan rela untuk menerima bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti jawabannya, wasiat tersebut sebagiannya ada yang hak, sebagiannya ada yang batil. Yang hak harus dijalankan. Kalau tadi dikatakan bahwa dia ingin satu bagian setelah hartanya dibagi menjadi 7, berarti bagi saja hartanya menjadi 8, kemudian 1/8 itu digunakan untuk wakaf. Adapun 7/8-nya 7/8-nya sisanya lah, intinya sisanya dibagi secara waris. Istri kedua mendapatkan sebagaimana istri pertama. Kalau punya anak berarti istri kedua mendapatkan 1/8. Dan bagian anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan. Wa jazaka khairan. Demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Abu Fahri. Semoga bisa difahami dengan baik. Dan sudah ada penelpon yang menunggu. Silakan. Kami persilakan kepada penelpon yang telah terhubung bersama kami, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Mbak Allah dari Jambi. Silakan Ibu. Ini yang saya tanyakan, kan punya anak 3, 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, yang maksudnya harta tuh sudah dihibahkan. Anak perempuan 1 bagian, anak laki-laki 2 bagian. Yang pertanyaan saya ini, kan yang anak laki-laki ini dihitung-hitung lebih. Jadi maksudnya tuh kita ambil kembali, kami wakafkan. Maksud kami wakafkan, kira-kira gimana Ustadz? Sudah? Sudah, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kenyataan yang banyak terjadi atau praktek yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak orang-orang yang
ketika merasa sudah dekat ajalnya, ya, merasa sudah cukup umurnya. Banyak dari mereka yang khawatir apabila anak-anaknya nantinya bertikai karena memperebutkan harta warisan. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, banyak yang melakukan hal ini, membagi hartanya sebelum dia meninggal, baik dengan hukum waris ataupun dengan sama rata. Maka saya katakan, ini bukan penerapan hukum waris. Yang ada adalah hibah. Dan saya ingin mengingatkan kepada orang-orang yang melakukan hal yang seperti ini. Sayangilah diri Anda. Sayangilah diri Anda. Apabila Anda ingin menjauhkan anak-anak dari pertikaian, maka berikan mereka kesadaran, pengetahuan tentang hukum waris. Jangan sampai kita malah melepaskan kepemilikan kita kepada mereka. Siapa yang menjamin umur kita tinggal sebentar lagi? Kalau orang umurnya sudah 60 tahun, belum tentu 63 dia meninggal, belum tentu. Bisa jadi umurnya sampai 90 tahun. Bisa jadi umurnya sampai 100 tahun. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Oleh karenanya jangan berikan harta kepada anak dengan cara yang seperti ini, dengan tujuan agar mereka tidak bertikai setelah kita meninggal. Pertikaian mereka setelah kita meninggal itu bukan urusan kita. Itu kembali kepada mereka. Yang penting kita sudah memberikan wasiat kepada mereka agar jangan bertikai. Berikan wasiat kepada mereka, terapkan hukum Allah Subhanahu wa taala pada harta yang aku tinggalkan. Berikan wasiat seperti ini. Sehingga kita bisa terlindungi maslahatnya. Tapi anak-anak juga sadar bahwa mereka diperintahkan untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menerapkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka pada harta yang dia tinggalkan. Karena banyak kejadian yang akhirnya sangat tidak baik bagi orang yang sudah membagikan hartanya. Dia ngira, dia memperkirakan umurnya tinggal 5 tahun. Akhirnya dia bagi-bagikan hartanya kepada anaknya. Ternyata umurnya panjang dan anak-anak tersebut sudah menghabiskan harta itu. Akhirnya mereka bingung. Dan mereka akhirnya menjauh dari orang tuanya karena orang tuanya butuh perawatan. Ini siapa yang sengsara apabila keadaannya demikian? Jangan sampai kita terlalu besar pengorbanan kepada anak dengan cara yang seperti ini. Ini bukan cara yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pula cara yang dituntunkan oleh para sahabat beliau. Tapi tetapkan harta tersebut menjadi kepemilikan kita. Itu menjadi bekal di masa tua kita. Adapun ketika sudah meninggal, maka itu semuanya menjadi hak waris, ahli waris kita. Maka berikan wasiat kepada anak-anak untuk memberikan penekanan yang lebih terhadap penerapan hukum Allah dalam warisan itu. Berwasiatlah kepada mereka, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bertikai karena harta waris. Kemudian harus diterapkan hukum warisan pada hartanya. Kalau ingin memberikan wasiat, 1/3 dari harta saya untuk diwakafkan. Seperti ini lebih baik dan menjadikan kita lebih terjamin kemaslahatannya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun hukum mengenai menarik kembali hibah itu bagaimana? Iya, ini menjadi masalah kalau kita sudah mengatakan bahwa hibah, dengan hibah maka hak kepemilikan seseorang menjadi berpindah, maka dia tidak punya hak untuk menarik kembali apabila orang tersebut tidak rela. Apabila orang tersebut tidak rela, dia tidak berhak menarik kembali. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa hibah itu bukan akad yang lazim,
ya, bukan atau yang harus terus-menerus dijalankan seperti pendapatnya Hanafiyah. Seperti pendapatnya Hanafiyah, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka kita boleh ngambil karena bukan akad yang lazim. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa ketika seseorang sudah memberikan hartanya kepada orang lain, sudah hak kepemilikan sudah berpindah. Kalau sudah diserah terimakan, ya, maka hak kepemilikan sudah berpindah, sehingga tidak boleh dia menarik lagi. Walaupun kepada anaknya, ya, walaupun kepada anaknya, itu sudah menjadi hak kepemilikan seorang anak. Apabila anaknya rela, ini urusan lain, ya, dia sudah merelakan haknya. Tapi kalau anaknya tidak rela, maka dia tidak bisa menarik kembali, ya, untuk ya, sesuatu yang menjadi kebutuhan dia atau hajat dia atau inisiatif dia. Ya, itu kembali kepada izin orang yang memilikinya dan sekarang dimiliki oleh anak itu. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ya, demikianlah jawaban atas pertanyaan dari hamba Allah di Jambi. Semoga bisa difahami dengan baik. Dan selanjutnya kami persilahkan pada penelpon yang telah terhubung bersama kami. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Umar di Bengkulu, Ustaz. Baik, silakan Abu Umar. Ini Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau bertanya tentang ini Ustaz, hukum memelihara kucing Ustaz. Ya. Dari beberapa yang saya dengar katanya ada sunnahnya. Terus dari beberapa sumber juga mengatakan tidak ada anjuran untuk memelihara kucing, mengingat katanya kotoran kucing itu kan najis. Menurut saya yang mau saya tanyakan itu, kira-kira memang ada sunnahnya yang dicontohkan Nabi atau diperintahkan, atau itu enggak? Kira-kira hukumnya gimana itu Ustaz? Karena ada hadis saya dengar katanya Nabi itu sangat peduli dengan kucing gitu Ustaz. Oke. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memelihara kucing, ya, pada asalnya hukumnya mubah. Memelihara kucing pada asalnya hukumnya mubah. Ini pada asalnya. Kalau kita masukkan ke dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidin radbin ajr, pada setiap limpa yang basah itu ada pahala. Maka ini umum untuk semuanya, tidak hanya kucing. Kita memberikan makan kepada hewan apapun, memberikan siraman air kepada pohon apapun, masuk dalam hadis tersebut, ada pahalanya, ya. Jadi pada asalnya mubah, ya. Kalau kita niati untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita memberikan kebaikan kepada hewan, ya, maka kita dapat pahala di sana. Kita mendapatkan pahala di sana. Adapun dalil-dalil khusus, ya, saya tidak mengetahui adanya dalil khusus untuk memelihara kucing. Hadis yang sahih saya tidak dapatkan, wallahu taala alam, sehingga kembalinya kepada dalil umum, ya, fi kulli kabidin radbin ajr wa fi kulli ma'rufin shadaqah, ya. Setiap perbuatan yang baik itu dianggap sebagai sedekah. Setiap kita memberikan sesuatu yang menjadikan makhluk hidup itu bisa hidup, maka di sana ada pahala. Dan ini tidak terbatas pada kucing, ya. Kalau misalnya kita punya ikan, ya, kita rawat ikan tersebut, kita dapat pahala dari situ, ya, dari perbuatan baik kita kepada hewan yang kita pelihara. Tapi juga di situ ada resiko. Ada resiko. Kalau misalnya kita memelihara kucing, kita taruh di sangkar, kemudian kita tidak memberikan makan sampai kucing itu mati, maka ini bisa mendatangkan azab, ya. Ini bisa mendatangkan azab. Begitu pula hewan-hewan yang lainnya. Ada yang punya burung, ada yang punya ikan, ya. Ini kalau tidak dikasih makan, itu juga sangat berpotensi untuk mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu ya, intinya
itu pada asalnya mubah. Kalau kita niati untuk mendapatkan pahala karena kita memberikan kebaikan kepada hewan tersebut, maka kita mendapatkan pahala. Adapun dalil-dalil khusus yang menjelaskan tentang keutamaan memelihara kucing secara khusus, maka saya tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz. Tadi penanya menyebutkan sedikit kotoran kucing itu najis. Iya. Jadi benar najis. Iya. Saya mengambil pendapat itu, ya itu pendapat jumhur ulama, bahwa kotoran kucing itu najis, baik kencingnya ataupun kotorannya. Kenapa demikian? Ya karena kaidah yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama, bahwa kotoran hewan yang tidak bisa dimakan itu najis. Kotoran hewan yang tidak bisa dimakan itu najis semuanya, ya. Semua hewan yang tidak bisa dimakan kotorannya najis, wallahu taala alam, dan kucing termasuk hewan yang tidak boleh dimakan. Baik, jazakallah khairan. Jazakallah. Sudah ada penelpon yang menunggu, kita persilahkan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Ini Pak Muhtar di Duri, Ustaz. Ya, Mau tanya tentang surat An-Nisa 14 yang Ustaz kutipkan tadi. Wa may ya'sillaha wa rasulahu dan wa selanjutnya. yata'adda hududah, ya. Apakah khusus untuk kemaksiatan itu, apakah khusus untuk pembagian waris atau untuk yang lain? Misalnya Allah menetapkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf itu kalau zikir dengan tadurruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli atau bagaimana itu, Ustaz? Dan Iya. yang maksiat Allah surat An-Nisa 14 itu. Iya. Konteks ayat itu adalah tentang masalah harta waris. Ya, pembagian harta waris. Itu konteks ayat itu. Tapi para ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan adalah keumuman lafalnya, bukan kekhususan sebabnya. Sebab ayat itu atau konteksnya adalah membahas tentang pembagian warisan. Tapi karena ayatnya umum, maka bisa dimasukkan ke dalamnya juga kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pelanggaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di sana, ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Ketika disebutkan di situ akan dimasukkan ke neraka, maka ini terbatas pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang hukumnya makruh, ya, atau khilaful aula, maka tidak masuk dalam ancaman itu. Yang masuk dalam ancaman itu adalah semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah khairan. Baik. Ya, sudah ada penelpon yang menunggu, terputus. Baik, kami bacakan pertanyaan yang telah masuk melalui media, Ustaz. Baik. Dari saudari Ayu di DKI Jakarta. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Afwan Ustaz, ingin bertanya mengenai menikah secara jarak jauh. Kebetulan calon suami sedang bekerja di Abu Dhabi. Ada penelpon yang masuk, kita persilakan terlebih dahulu. Baik, kami persilakan pada penelpon yang terhubung bersama kami. Ya, pertanyaan Ustaz. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dari Ibu Ida, Kabupaten Nagal, Sumatera Barat. Baik, silakan. Ya, pertanyaan Ustaz. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Ibu Ida. Ya, Ibu fokus pada teleponnya saja, bisa menjauh dari televisinya. Ustaz. Iya, Ibu fokus pada telepon, menjauh dari televisinya terlebih dahulu. Pertanyaan Ustaz, ya. Ya, silakan. Ustaz, Ya, silakan Ibu. pertanyaan Ustaz, ya, saya hendak membuat musalah atas nama suami saya, tapi suami saya tidak menyetujui. Saya teruskan, berdosakah saya, Ustaz? Dengan uang ibu apa uang suami? Uang ibu, Iya. hasil kebun, Ustaz. Baik. Iya.
anak sedangkan lah lapis ada nyebut lalanya di dosen kan. Jadi untuk awak lo lih nan kadiutawan lo buat lo untuk masalah saya nama apa dia awak Allah lo dibu Allah lo cie. Taib. Iya. Dengan bahasa Indonesia ya Ibu? Ya. Sudah Ibu? Sudah cukup? Ya. Taib. Ya. Baik. Iya. Kalau misalnya ya seorang istri ingin membangun musola ya dan pahalanya untuk suaminya, maka apabila suami tidak mengizinkan maka dia masih boleh untuk melakukan hal tersebut. Suami tidak punya hak untuk melarang istrinya melakukan kebaikan apabila berkaitan dengan harta istri. Berbeda kalau itu harta suami, maka harus melalui persetujuan suami. Kalau misalnya ada seorang istri ingin bersedekah kepada orang yang miskin yang berjalan di depan rumah, kemudian suami ingin melarangnya, padahal sedekahnya dengan uang istri sendiri, maka di sini suami tidak berhak untuk melarang istri tersebut karena dia bersedekah dengan uangnya sendiri dan dia punya hak untuk menyalurkan uang tersebut kepada orang miskin itu. Ini yang berkaitan dengan hukum. Tapi di sana ada adab, di sana ada etika, di sana ada tata krama, di sana ada hukum sosial. Sehingga kalau misalnya ya si suami tidak rela dengan hal tersebut, maka coba dicari alasannya apa. Ditanya kenapa tidak boleh. Kalau misalnya suami mengatakan saya malu, nama saya dipajang di sana, maka hilangkan nama itu. Berikan nama yang lain. Musalla misalnya Al-Muttaqin, Musalla Al-Ikhlas, atau dengan nama lain tapi niatnya pahala tersebut disampaikan atau untuk suaminya. Seperti ini tidak ada masalah, sehingga suaminya rela dan amal kebaikan bisa terwujud dengan tanpa ada masalah. Kemudian ini tentang jawabannya, saya ingin menambahi masalah bahwa jangan sampai kita merasa sudah cukup dengan pahala yang kita lakukan, pahala dari amalan-amalan yang kita lakukan, kemudian kita menghadiahkan pahala tersebut kepada orang lain saja, tidak kepada diri kita. Saya memberikan saran apabila ada orang yang ingin menghadiahkan pahala kepada orang lain, maka sertakan diri dia. Sertakan diri dia dalam amalan tersebut. Misalnya wakaf, ya, contoh yang dalam pertanyaan tadi musola. Kalau ada orang ingin mewakafkan musola untuk suaminya, maka katakan juga musola tersebut untuk diri saya dan suami saya, sehingga kita sama-sama mendapatkan pahala dari amalan kita. Orang yang kita hadiahi pahala tersebut dapat pahalanya, kita juga dapat pahala dari amalan tersebut. Karena apa? Karena di akhirat nanti kita sangat membutuhkan pahala dari amalan kita. Di akhirat nanti kita sangat membutuhkan pahala dari amalan kita. Walaupun kita sudah banyak amalan, masih ada orang-orang yang di atas kita. Ya, kita juga ingin seperti mereka nantinya. Makanya ya ibu tadi ya mungkin belum membangun musala. Kalau jadi membangun musala, maka niatkan pahalanya untuk diri sendiri dan juga untuk suami. Adapun nama, maka sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan membangun musala atas nama orang tertentu, karena itu bisa mengganggu keikhlasan. Itu bisa mengganggu keikhlasan atau mengurangi pahala amalan itu. Sudahlah, kita beramal Allah tahu. Tidak usah kita menunggu pujian dari manusia. Allah tahu apapun yang kita lakukan, dan Allah akan memberikan pahala dari apapun yang kita lakukan,
baik diketahui oleh manusia ataukah tidak. Bahkan kalau misalnya amalan kita tidak diketahui oleh manusia dan itu bermanfaat bagi manusia, ya biasanya pahalanya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sedekah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, "In tubdus shadaqati fa ni'immahi." Apabila kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu sesuatu yang baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tetapi apabila kalian menyembunyikan sedekah itu dan kalian sampaikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Ya, tidak usah berambisi punya masjid dengan nama kita atau nama suami kita atau nama keluarga kita. Sudah, kalau kita ingin mewakafkan, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berikan nama-nama yang umum, ya, sehingga ya, nama kita tidak melekat di sana dan itu bisa menjadikan amalan kita benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan. Wa jazakallahu. Ada penelpon yang menunggu? Ya, silakan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Saya Ardiansyah dari Kalimantan Selatan, Pak. Baik, silakan Pak Ardiansyah. Jadi gini, Pak, saya ada keluarga punya tanah, punya rumah, ya kan. Sebelum kawin kan dia punya tanah, punya rumah dari warisan dari orang tuanya gitu, nah, Pak. Jadi dia kawin, meninggal. Nah, hartanya kan harta duluan sebelum kawin, Pak. Iya. Jadi apakah yang istrinya dapat bagian enggak, Pak, itu, Pak? Istrinya dapat bagian dari, pertanyaannya itu aja. Gono gini. Ya. Apa dia ada punya anak ponakan, Pak? Iya. Atau jadi kan harta itu kan harta yang dulu, harta buahan yang dulu gitu, nah, yang sekarang itu, Pak. Iya. Sudah, pertanyaannya sampai di situ. Itu aja, Pak. Iya. Baik. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apabila seorang suami, ya, dia sebelum nikah sudah punya harta itu, setelah menikah dia tidak mengatakan harta itu diberikan kepada istrinya, maka harta tersebut, ya, adalah milik suami 100%. Kalau suami tersebut meninggal, maka harta tersebut tidak bisa dikatakan sebagai harta gonogini. Harta gonogini itu di dalam Islam khusus bagi harta yang mustarakah. Memang dua belah pihak punya peran di sana, punya peran dalam mendatangkan harta itu. Inilah harta gonogini yang ketika tidak diketahui kadarnya, maka diambil separohnya, ya, setengah-setengah, 50-50. Kalau misalnya, ya, suami sudah membawa harta tersebut sebelum pernikahan, ya, itu dari warisan orang tuanya, kemudian suami meninggal, maka harta itu harta suaminya, ya, harta itu harta suami, tidak bisa dikatakan ini harta gonogini. Ini khusus, ini murni harta suami. Ketika suami meninggal, maka harta tersebut dibagi secara warisan. Anaknya dapat, istrinya dapat. Ya, istri dapat 1/8, kemudian sisanya untuk anak-anaknya. Kalau ada ayahnya, maka ayah mendapatkan 1/6. Ya, 1/6 untuk ayah, atau kemudian 1/8 untuk istri tersebut, sisanya untuk anaknya. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallah khairan. Kita sudah sampai di akhir acara. Baik, jazakallah khairan. Baik, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara dan tibalah saatnya bagi kami untuk mengakhiri perjumpaan pada kesempatan kali ini. Sebelum kami akhiri, kami informasikan kembali bahwa setelah ini akan ada tayang perdana pukul 9 malam atau 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, program acara telekonferensi Jakarta Solo Jember dengan tema penjelasan rinci fatwa nomor 30 tentang ibadah di masjid di masa new normal bersama Ustadz Dr. Sufyan Baswedan hafizahullah ta'ala dan Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala, dipandu oleh Ustadz Muhammad Khalid Syar'i LC hafizahullah ta'ala. Demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini.
Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini